Halo people, selamat datang di segmen baru dari happening.fm, yaitu Inside Out, obrolan yang out dar. Bareng aku Jaslyn, ini di setting baru ya Tan ya, di tempat baru dari happening.fm yang keren abis nggak sih? Banget. Sama bareng aku Sultan, yang dimana kita di sini tempat untuk ngobrol yang cihuy banget ya, yang dimana di sini kita bisa dapat pelajaran juga dari obrolan kita, mungkin masalah kehidupan sosial Gen Z nih. Oke, bener banget. Topik kita hari ini tuh agak nyentil ya, apa tapi kira-kira juga kayak relate banget nih sama Gen Z di rumah mungkin ya. Teman-teman di rumah mungkin bisa relate juga sama topik pembahasan kita kali ini, karena Gen Z tuh kadang suka ragu untuk mulai ya nggak sih? Betul, karena kayak mereka kadang memulai tuh nunggu sempurna dulu baru mulai, atau misalnya overthinking segala macam untuk mulai. Mereka takut untuk hasil akhirnya itu, takut mereka. Takut untuk mulai. Sebelum kita bahas ke topik pembahasan ya Tan ya, mau nanya dulu, gimana kayak kesibukan kamu atau hari ini tuh gimana kabarnya gitu ya, di semester ini, di menit ini, di detik ini mungkin. Untuk semester ini ya kesibukan sama gimana ya, semester ini tuh mungkin sebagian mahasiswa punya kesibukan pribadi lah ya, tapi ini pasti kesibukan, salah satu kesibukan yang benar-benar general semua mahasiswa semester 5 apalagi ya? Prodi komunikasi ini kan, kayak apa tuh? Jadi kita tuh lagi ada sebuah eksperimen, mungkin bisa kita sebut ya kasarnya. Jadi ada 3 matkul ini yang mereka ini menciptakan sebuah entitas, kita mungkin sebutnya kayak ini banget ya. Entitas ini dimana sebuah tugas ini tuh kita disuruh membuat jurnal proposal. Nah, yang dimana kan jurnal proposal ini agar bisa membantu kita mendapatkan nilai A di 3 matkul itu. Nah, tapi dengan ketentuan yang sangat banget nih, kayak gong banget nih. Kira-kira kita harus ke-upload di Sinta 6, 5 atau 4 lah, pokoknya atasnya gitu pokoknya. Itu kan kayak kita sebagai fresh graduate dari SMA terus kayak baru semester 5 nih udah disuruh upload Sinta, kan kayak wow banget gitu kan, kayak kaget ya. Iya benar, kaget banget. Jadi kayak ya gitulah kesibukan kita semua ya, mahasiswa semester 5 apalagi di prodi komunikasi ini. Seperti yang kalian tahu guys, kita tuh lagi ngerjain jurnal proposal, yang dimana ini jurnal proposal ini dari semua nih mahasiswa, yang 70 mahasiswa ini banyak banget itu yang dapat revisi yang bener-bener dicecer habis pokoknya guys. Jadi kayak aku maupun Jess juga mungkin ya itu dapat revisi guys. Jadi kayak beberapa betul banget, kayak ada segelintir beberapa orang lah yang bisa ke ACC langsung. Gitu sih mungkin kesibukannya ya, sama lah kayak kamu juga Jess, mungkin kesibukannya. Betul. Kalau misalnya tadi udah bahas kesibukan mungkin ya, sekarang mau langsung aja nih bahas ke topiknya nih Tan. Apa tuh? Kalau tadi kita selain kesibukan pasti juga kadang kayak punya kesibukan yang nantinya mungkin ngerasa kayak ragu untuk mulai, atau misalnya gak pantas untuk nyoba. Jadi aku mau nanya nih, pernah gak sih Tan ngerasa gagal banget sampai kayak ngerasa gak pantas, atau ya gak pantas untuk mulai atau nyoba hal baru gitu? Buat gak pantas buat nyoba lagi gitu ya? Ada sih, mungkin kayak di kehidupan saya betul. Jadi kayak mungkin ini gara-gara momen masa lalu ya. Jadi kita throwback dulu ke masa lalu, yang dimana ini throwback ke masa lalunya bukan throwback ke masa lalu mantan kan? Bukan ya. Kita semester 5 nggak mikirin kayak gitu dulu guys. Jadi kita mikirinnya yang ada dulu ya. Jadi kita cerita tentang masalah pribadi aja, aktivitas sehari-hari. Jadi dimana awalnya itu mulai jadi waktu itu di lingkungan rumah aku itu ya guys ya. Jadi kayak di lingkungan rumah aku tuh bener-bener ada satu aktivitas atau kegiatan yang bener jadi jadi kayak udah tradisi lah di lingkungan rumah aku tuh. Nah, di lingkungan rumah itu tradisinya yaitu adalah main bola. Nah, yang dimana main bola itu kan menjadi salah satu skill yang minimal cowok wajib bisa lah ya, kayak main bola ya gitu kan, kayak cowok banget gitu, mau cowok banget ya. Nah, jadi itu kayak aku otomatis ikut dong sama teman-teman yang lain. Nah, mungkin karena bukan passionnya aku di main bola itu, aku nggak bisa lah walaupun udah belajar teknik skillnya atau apapun itu teknik-teknik dasarnya. Nah, pada saat perlombaan suatu momen pernah aku tuh malah jadi beban tim nih di perlombaan itu. Jadi kayak bener-bener bikin tim ini kalah. Nah, pada saat itu teman-teman aku tuh semua kayak head comment gitu lah, kayak apa sih lu main gak bener, kamu main gak bener gitu kan, kayak yang bener lah kalau main gitu kan, kalau nggak bisa nggak usah main gitu. Langsung disampaikan ke kamu? Karena kan kayak masih anak kecil, kayak nggak mikir perasaan orang, langsung cepat-cepat gitu kan. Terus kayak aku juga kalau obrolan teman tuh kayak mikirnya ya udahlah temen bercanda paling, kayak ya udah bercanda biasa. Nah, tapi setelah selesai acara perlombaan itu
kita kan pasti minggir tuh. Iya. Nah di situ tuh banyak orang tua anak teman-teman aku tuh mereka nonton kayak ngasih dukungan lah. Nah di situ tuh mereka ada salah satunya itu berbisik mungkinnya ke ibu-ibu lain tuh kayak tapi tahu nggak sih si Sultan ini dia nggak bisa main tapi kenapa diikutin main sih kayak tim gitu iya, ya, dimasukin tim gitu. sih. Nah walaupun kita walaupun aku masih kecil tapi tetap kan kayak obrolan kerasa lah iya, ya kayak kalau kerasa kita banget gitu. sahabat ini omongannya ya kayak nyakitin lah ya. Iya nyakitin. Nah disitulah menjadi titik di mana salah satu aktivitas yaitu yang umum di kalangan cowok yaitu sepak bola itu menjadi salah satu hal yang nggak pernah aku mau coba sampai sekarang. Bahkan dibikin trauma batu itu. Iya benar-benar bikin trauma. Bahkan sampai kayak nonton bola, dengar kabar bola, sama kayak ngebahas bola gitu benar-benar aku jauhin. Oh. Iya karena ya gitu sih masalahnya ada di masa lalu. Jadi kayak dari trauma itulah ya, dari obrolan itulah ya. Betul banget. Jadi kayak walaupun mau nyoba lagi ulang dari awal itu benar-benar nggak mau sih gara-gara momen itu. Ya jadi kayak ya pokoknya itulah momen-momen dulu tuh benar-benar bikin yang kepikiran sampai sekarang sih. Jadi bikin kadang ragu untuk mulai, berarti itu belum pernah mau mulai lagi nih untuk main bola segala macam, nggak mau. Untuk sekarang kayaknya nggak deh, kayaknya mungkin emang bukan passion juga ya di bidang itu. Nah sekarang untuk kamu sendiri nih Jess, kira-kira ada gak kamu di momen dimana kamu ngerasa gagal banget sampai nggak mau nyoba-nyoba lagi gitu? Kalau di momen sampai nggak mau nyoba lagi ya, mungkin aku pernah, ini tuh momen pas aku sekarang lagi kuliah ini. Jadi sebelum aku throwback lagi ya ke masa lalu ya, sebelum aku mulai kuliah ini tuh aku jujur pernah di momen yang benar-benar ngedown banget. Jadi waktu itu untuk aku sekarang kuliah atau ada di sini nih di semester 5 ini tuh penuh perjuangan banget. Sebelumnya aku salah satu siswa eligible lah ya untuk masuk PTN ini. Nah aku coba tuh untuk daftar SNBP, SNBT, Mandiri, ternyata di univ manapun nggak keterima, nggak ada yang nyangkut lah istilahnya lah ya. Udah aku coba gitu. Udah kalau dari peringkat eligible sekolah pun ya ibaratnya jelek-jelek banget lah ya, udah banget nih peringkatnya gitu. Otomatis juga udah masuk eligible lah ya, udah terpilih gitu. Lalu aku coba ternyata nggak ada yang masuk nih, terus udah kayak gitu. Sudah coba dan akhirnya sebenarnya sekalian daftar juga ke swasta, udah terima beasiswa segala macam, ternyata akunya belum pengen gitu, pengennya PTN gitu. Akhirnya udah dapat itu dan juga sebenarnya nggak pengen gap year tadinya, terus aku coba kuliah di salah satu swasta di Bandung dengan jurusan yang sama, ilmu komunikasi. Setelah aku jalani selama seminggu ya kurang lebih aku kuliah di situ, ternyata aku nggak nyaman nih sama lingkungannya, bener-bener kayak nggak cocok menurut aku ya di situ gitu, ada di situ. Sampai akhirnya di mana itu tiap hari aku nelpon mama aku ya, mama apa semua sahabat-sahabat aku nelpon kayak nangis-nangis kayak pengen pulang, nggak suka di sini gitu segala macam, ya nggak cocok dia sama lingkungannya segala macam. Terus akhirnya mama papa juga memutuskan kayak ya udah deh pulang aja gitu ya dengan keputusan itu. Dan itu aku bener-bener menyerah, nggak mau kuliah lagi, kayak udah mau kerja aja deh atau ngapain kayak pokoknya nggak mau kuliah gitu ya. Sejak itu bener-bener terpuruk banget lah. Aku mikirnya kayak aku dulu udah berjuang gitu ya aja secara jiwa gitu untuk masuk ke PTN segala macam, tapi nggak terima tuh kan sedih banget lah ya. Terpuruk banget. Terus waktu pas kuliah pun sama gitu, udah datang sini juga nggak terima gitu kan, jadi sekalinya keterima itu nggak cocok ya. Iya, sekali udah nyoba nggak cocok gitu. Sampai akhirnya tuh aku tanya-tanya nih, oh ya boleh tuh, kenapa bisa masuk IPB ya pertanyaannya. Jadi aku nanya tuh ke salah satu kakak tingkat aku di SMA dulu, dia kuliah di sini. Tapi dulu tuh masih jurusan D3 komunikasi. Terus pas aku tanya-tanya lagi ternyata udah ganti jadi D4, jadi komunikasi digital dan media. Dari situ aku kayak boleh nih buat dicoba gitu kan. Akhirnya aku daftar SNBP lah ke IPB. Walaupun di situ tuh sempet ragu banget ya, sempet kayak takut buat mulai, gak mau buat mulai karena kayak aku belajar pun pada SNBP tuh sambil nangis ya, kayak dilakukan tuh sambil nangis gitu. Sampai akhirnya udah belajar, kita coba juga tes. Aku tesnya di IPB Dramaga juga. Udah tes dan puji Tuhannya keterima di IPB. Oh, jadi keterima ya. Jadi itu dia guys proses bisa keterima di IPB komunikasi. Itu momen yang menurut aku tuh bener-bener lumayan terpuruk lah ya di situ gitu, untuk mencoba maju mundur lah, nggak nyoba tapi akhirnya ya dicoba terus gitu. Oke. Kalau kamu nih ya Tan ya, apa tuh kira-kira? pernah nggak sih ngerasa ragu nih untuk mulai sesuatu gara-gara takut dikomentarin, selain tadi masalah bola? Siapa tahu mungkin ada selain itu yang bikin ragu untuk mulai atau ya takut dikomentarin orang lain. Ada apa sih. tuh? Ya ini balik lagi ya, dimana bener-bener yang bikin aku ragu tuh balik lagi ke trauma masa lalu yang dimana
Throwback lagi ya kita ya, throwback lagi. Masa lalu kalau aku tuh. Jadi kayak aku tuh bener-bener dari SMP sampai SMA tuh kita kan para Gen Z baru kenal smartphone tuh zaman SMP SMA tuh kan kayak Betul. baru kenal smartphone. Nah dimana aku tuh punya salah satu hobi lah mungkin ya bisa disebut hobi itu kayak bener-bener dengerin musik dan juga nyanyi. Nah dimana si musik ini tuh bener-bener aku denger dari zaman SMP SMA yang lagi hype-hype-nya dulu tuh kayak Justin Bieber, Kobe Junior, Chance Walker, ya kayak gitu-gitu. Nah itu kayak pada saat itu kayak dengernya asik nih kayak apapun selalu dengerin musik kayak makin kesini. Nah dari SMP SMA gitu makin kesini kayak udah mengenal lah nggak dari lagunya doang tapi dari liriknya, arti liriknya, terus kayak artisnya siapa nih kira-kira. Nah setelah berarti perjalanan mendalami lah ya sama mendalami banget, itu. kayak bener-bener tertarik nih sama dunia musik nih. Nah setelah berjalan beberapa tahun makin kesini tuh kayak musik tuh udah menjadi kehidupan sehari-hari lah kayak pendamping sehari-hari. Kayak musik is my life lah ya, part of my life jadi kayak gitu. bangun tidur tuh kayak kan kita kayak lesu banget ya tiba-tiba setel musik biar lebih semangat gitu bersih-bersih ya. Setel musik terus kalau kita mau mandi juga bahkan pada saat mandi pun kita harus setel musik kan. Konser ya itu konser betul banget. Jam-jam gara-gara musik. Di kamar mandi ya guys, fun fact itu pasti kalian juga pernah ngerasain guys. Seperti itu, emang enak banget suara kalau di kamar mandi itu. Berasa kayak di studio rekaman. Iya betul banget guys, di studio rekaman guys. Nah jadi pokoknya musik itu udah a part of our life lah gitu. Sehari-hari itu pasti kita dengerin musik, lagi kuliah dengerin musik, lagi nugas dengerin musik, bahkan mau tidur juga dengerin musik. Oke, jadi ya kayak ya udah sih gitu hobinya musik. Nah balik lagi sesuatu itu takut dikomentarin ya. Jadi dulu tuh pernah aku kayak punya hobi selain musik itu editing video yang dimana pada zaman tahun 2017 2018 itu emang lagi zaman-zamannya YouTuber. Kayak Reza Arab Reza Arab terus kayak Chandalia kayak gitu kan mereka kayak upload konten video-video gitu kan. Nah di situ aku kayak tertarik buat bikin konten-konten kayak Kevin Anggara gitu kan kayak kompilasi video lucu gitu. Nah tertarik lah di situ ya. Iya tertarik di situ. Nah disitulah mulai belajar tentang editing. Nah setelah belajar dan membuat salah satu konten itu pernah aku up di story WA di SW lah dulu nyebutnya kita di SW lah ya, bikin SW. Pada saat itu kebetulan mungkin orang nggak tahu meremehkan atau emang mau head comment doang gitu kan. Banyak banget tuh kayak pesan yang masuk mereka tuh kayak nge-head apa sih kontennya garing banget, alay gitu-gitu kan kontennya kayak pokoknya head comment banget lah. Nah di situ tuh kayak jadi titik dimana kayaknya emang nggak harus diupload sih apa-apa yang kita bisa itu nggak harus dipublikasikan gitu. Nah di situ kamu merasa gitu karena gara head comment itu ya head comment itu. Nah yang dimana itu terbawa sampai sekarang. Yang dimana kan sekarang tuh dunia musik yang aku lihat tuh konten-konten kreator itu kan kayak di influencer di TikTok itu kan ya kayak banyak banget yang cover lagu ya kayak cover lagu. Jadi kayak aku tuh udah dengerin musik jadi kayak udah tahu lirik, udah tahu nada atau apapun kita jadi kayak pengen nyanyi gitu dikit-dikit kan. Di situ aku udah mulai tuh nyoba kayak rekaman sendiri lah video-video biasa gitu kan kayak nyanyi-nyanyi. Cuman kayak aku tuh pengen banget upload kayak udah ada banget nih konten yang niat pengen diupload tapi kayak bener cover lagu udah niat ya karena udah mendalami kan kamu dari lama ya. Betul banget. Nah tapi gara-gara salah satu hal yang aku pikir lagi gara-gara masa lalu itu di situ aku kayak mikir lagi takutnya kayaknya ini nggak mungkin deh, takutnya kena head comment lagi gitu kan kayak nggak siap lah kalau inget lagi kayak masa lalu gitu jadi takut gimana jadi takut terbuka lah di sosmed jadi ragu juga untuk mulai sesuatu lah ya. Sesuatu tuh jadi kayak apa-apa tiap aku mau mulai sesuatu tuh pasti ragu lah awalnya tuh pasti ada udah pesimis duluan gitu kan. Nah itu kan salah satu kunci untuk membangun personal branding kan percaya diri kan. Salah satunya membangun personal branding di manapun ya di sosial media zaman sekarang ini kan lagi marak-maraknya bangun personal branding gitu. Tapi kamu masih ragu untuk mulai itu kira-kira head comment yang kamu dapetin sebelumnya. Betul banget. Tapi mungkin untuk sekarang kedepannya sih aku udah mau mulai ini sih mulai coba lah. Siapa tahu emang dilihat dari lingkungan sekitar teman-teman aku semua itu kayak mereka kayak mungkin kayak bodo amat atau mungkin ada yang ngedukung juga kan belum tahu ya. Mungkin nanti udah bisa mulai nyoba sih buat publikasi gitu. Berani mau mulai lah berarti ya Udah sekarang berani mau mulai sih kalau sekarang. Udah nggak di situ-situ aja lah. Betul banget. Nah ngobrol soal musik nih Jess, kira-kira ada nggak sih musik atau album gitu yang selalu nemenin kamu pada saat ya kalau mau mulai sesuatu gitu biar bikin semangat atau apapun, kira-kira punya nggak tuh? Kayaknya mungkin yang kayak aku lagi dengerin akhir-akhir ini kali ya. Boleh banget. Mungkin pasti tahu Tulus.
Teman-teman tahu Tulus nggak sih? Tahu Tulus kan? Tahu dong, Tahu Tulus lah ya, tahu lah ya. Tahu Nah, aku lagi Tulus. dengerin lagu yang Diri. Sultan tahu nggak lagu Diri? Waduh, nggak tahu tuh. Yang mana tuh lagunya? Nggak tahu ya. Kayak salah satu lagunya itu Diri. Yang bikin aku relate atau aku suka itu karena liriknya. Mungkin aku boleh bacain ya liriknya. Boleh tuh, teman-teman. boleh banget. Liriknya itu yang kurang lebihnya kayak gini. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Terus hari ini aku ajak lagi dirimu bicara mesra, berjurulah pada dirimu kau bisa percaya. Itu liriknya deep banget lah ya. Kenapa tuh? Bisa diartikan nggak dari lirik itu? Mungkin kalau buat aku sendiri dari lagu ini lah ya, keseluruhan lagu ini tuh kan bener-bener kayak bikin kalau kita dengerin itu tenang gitu, kayak karena di liriknya tuh yang kayak kau, hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri gitu, kayak bikin kita seenggaknya yang dari tadi dari sebelumnya mungkin pas ngerjain tugas atau kuliah atau segala macam capek gitu ya atau lelah gitu, pas denger lagu itu kayak dorongan sedikit. Iya, dorongan kayak aduh denger lagu itu kayaknya nenangin lah ya, lumayan nenangin buat maafin diri sendiri, buat maju ke depannya gitu. Dan kadang kan yang bikin kita capek atau segala macam tuh sebenarnya kepikiran atau melihat orang lain nggak sih? Kadang kayak melihatnya kok dia lebih maju ya daripada kita gitu kan. Kok dia bisa, kita iya, enggak gitu betul. kan. Itu yang kadang bikin ya tiap harinya kadang berat mungkin ya, tapi lama-lama ya dijalanin aja lah ya. Karena aku percaya sih kayak setiap orang kan punya tracknya masing-masing ya. Betul. Jadi tinggal pilihan kamu, nggak usah lihat kanan kiri. Pilihan kamu di track itu kamu mau lari, kamu mau jalan atau kamu merangkak, itu kan pilihan diri sendiri. Gimana kedepannya kita mau maju gitu buat diri sendiri kan. Sebenarnya yang penting nggak diem sih menurut aku, nggak diem di situ-situ aja gitu. Iya, mau coba segala sesuatu. Oke, fun fact nih ya guys. Jadi kayak aku pernah dengar salah satu teori dari sosial media itu TikTok, ada namanya law attraction, yang dimana law attraction teori. Nah, yang dimana teori itu tuh menjelaskan bahwa apa yang kita inginkan itu, obsesi kita yang inginkan sekarang itu sudah didapatkan oleh versi kita yang ada di masa depan. Nah, mungkin itu sebagian orang ya teori itu lah ya, teori. Iya, kayak teori hanya kata penenang, tapi kan dari kata-kata itu tuh kita bisa menjadikan patokan di mana kita itu harus berani memulai, karena kita tuh memulai sudah ada gambaran nih kita kalau memulai ini di masa depan kita bakal kayak gimana gitu, nah ya. Gitu, jadi kayak bukan hanya sebatas teori atau kata-kata penenang ya guys, jadi itu boleh dijadikan sebuah patokan aja kata-kata itu. Ada juga nih fun fact. Katanya kalau Leonardo da Vinci tuh bikin Mona Lisa selama 16 tahun. Bahkan jika Rowling juga menyelesaikan buku Harry Potter itu selama 17 tahun. Kalau misalnya dari fun fact tadi tuh berarti lama banget ya, mereka butuh prosesnya lama banget. Lama belasan tahun itu mungkin kalau aku itu dari SD gak sih sampai sekarang ya 17 tahun sama umur kita lah kira-kira. Seperempat umur kita ini lama banget 17 tahun. Untuk menciptakan sebuah masterpiece seperti yang kalian tahu ya, Harry Potter itu seri Potter baik buku maupun seriesnya itu wah benar-benar timeless sih, walaupun kalian udah tahu, tapi tetap kan kalian akan suatu saat pasti rewatch lagi. Nah itu karena emang suatu masterpiece yang dibangun melalui proses selama itu guys, selama 17 yang cukup tahun. Panjang lah ya, cukup panjang. Nah seperti ya satu lagi itu apa yang Leonardo da Vinci itu Mona Lisa, seperti yang kalian tahu ya, lukisan Mona Lisa yang gambar perempuan itu juga udah menjadi suatu sama sih masterpiece yang dimana itu udah melekat banget sama sama pikiran kita kalau si wanita itu tuh ada Mona Lisa nih pasti. Udah banget, karena itu benar-benar kita dikasih tahu juga dari pelajaran sejarah mungkin dari SD atau SMP gitu. Jadi kayak udah melekat banget guys. Karya-karya mereka tuh yang ditempa selama bertahun-tahun bahkan belasan tahun ini. Oke, balik lagi kita. Tadi kan udah kita bahas fun fact gitu. Betul. Ya. Aku mau nanya nih, kamu pernah nggak sih kayak merasa atau menurut kamu nih ya, kenapa sih kita sering banget ngenunda-nunda kayak sesuatu atau belum berani mulai karena merasa belum siap atau belum cukup baik gitu kan? Oke, mungkin gimana ya, dari pengalaman aku sendiri selama kuliah nih ya, jadi kayak pernah ada beberapa matkul yang menurut aku itu praktikumnya menarik banget. Yes. Salah satunya itu fotografi. Nah, berarti tertarik banget sama matkul fotografi. Ya, dimana fotografi, videografi itu sangat tertarik banget. Nah, yang dimana dulu tuh bener-bener kayak fotografi itu kayak menunda-nunda banget lah, kayak misalkan disuruh tugas nyari foto itu kayak nantilah gampang foto doang gitu kan, kayak bisa nanti juga gitu kan. Terus kayak makin kesini mikirnya tuh nunda-nundanya takutnya tuh
kayak kayaknya ada orang lebih bagus deh hasil fotonya gitu kan, kayak lebih bagus gitu, tekniknya lebih Udah bagus, lebih jago mungkin gitu kan. mikirnya ya. Iya, nah terus itu jadi itulah yang bikin aku nunda tuh kurang lebih kayak ngelihat orang tuh kayak ya lu kok orang-orang bisa ya pada jago banget fotonya gitu kan, padahal kita sama-sama makan nasi, sama-sama lulusan SMA gitu kan, kayak kok bisa dia lebih atas dari aku nggak bisa. Jadi kayak udahlah nanti aja gitu kan, dari kayak menunda gitu nggak sih hitungannya. Nah mungkin dari aku itu aja sih. Pengalaman kamu sendiri gimana tuh Jess? Berarti itu karena kamunya merasa belum siap kayak, atau cukup baik, gara-gara mikirnya ada temen-temen yang bisa lebih kayak jago foto gitu, jadi kayak, pesimis duluan. Betul banget, itu sih yang bikin aku nunda tugas tuh kebanyakan. Oke. Tadi kalau nanya aku sendiri ya, kalau aku nunda-nunda itu jujur aku sendiri bukan tipe yang nunda-nunda ya. Kayak kalau aku ngerjain sesuatu tuh lebih suka yang kayak cepet beres gitu, karena aku mikirnya kalau diselesain sekarang seenggaknya kan misalnya tugas lah, kayak tugas kuliah lah ya contohnya, kita ambil contoh tugas kuliah kayak kalau kita nyelesain sekarang gitu ya lebih cepat, seenggaknya weekend tuh bisa santai gitu. Kadang kan ada deadline yang kayak hari Senin, Selasa gitu kan. Kalau misalnya kita ngelesain sekarang atau lebih cepat itu kan jadinya weekendnya nggak bisa tenang ya, nggak bisa enjoy gitu. Tapi kalau pernah mungkin pernah di salah satu matkul apa tuh? Spill. Aku pernah nggak ya? Spill guys. Spill nggak sih? Kalau nggak salah pernah juga di fotografi deh. Aku pernah telat sekali juga sama deh kayaknya. Itu gara-gara nyari fotonya ya agak susah ya. Karena kan ada kategorinya tuh waktu itu. Oh iya benar banget. Ya kan? Itu yang bikin aku kayaknya jadi telat gitu. Tapi ya dari situ sih lebih tetap belajar kayak seenggaknya harus dipersiapkan lebih baik lagi dia biar bisa. Iyalah kayak gitu, mungkin kayak kalau cewek-cewek tuh kayak dibandingin sama cowok-cowok nih ya guys ya, fun fact juga nih kira-kira nih. Dilihat dari lapangan ya, kayak teman-teman aku pada ngekos satu kosan sama aku tuh bener-bener semua kayak menunda-nunda tugas itu karena apa ya, mereka tuh bener-bener hanya ingin lepas di hari itu juga, kayak mereka ingin kayak santai-santai dulu di hari itu. Iya di hari itu bener-bener, lalu kayak dar di hari nanti tuh di H-1. Nah kebanyakan emang cowok-cowok kayak gitu guys, tapi adalah beberapa yang mungkin cowok-cowok ada yang beberapa ngerjainnya tepat waktu aja rajin ya. Tapi ya mostly kebanyakan ya kayak gitu guys. Ini fun fact aja ini cerita. Oke. Nah apalagi tuh? Mau nanya nih Tan, pernah nggak sih sekalian nanya nih ya, ada nggak sih momen di hidup kamu yang awalnya tuh ngerasanya nggak sempurna banget gitu, tapi malah jadi titik balik buat kamu berani mulai sesuatu? Mungkin itu di perjalanan aku awal masuk kuliah sih sebenarnya. Kenapa tuh? Jadi waktu aku lulus SMA tuh aku bener-bener pada saat SMA tuh bener-bener kayak cuman berangkat belajar, terus di situ kayak main, pulang, kayak main lagi jadi gitu kan, belajar lagi ya, kayak kupu-kupu lah ya, kuliah pulang lagi, belajar pulang main gitu kan. Nah situ kayak aku tuh nggak menyempatkan untuk ikut organisasi ataupun kayak misalkan OSIS MPK ataupun ikut ekskul kayak gitu kan. Jadi kayak bener-bener aku lihat tuh orang-orang lulus SMA mereka udah punya soft skill nih, kira-kira udah punya pengalaman lah gitu untuk melanjutkan ke jenjang kuliah ini. Sedangkan aku waktu mau masuk kuliah itu bener-bener kayak kosongan banget, cuman bawa nilai doang gitu kan. Nilai nih gitu. Nilai doang nih gitu kan, kayak orang kayak sahabat kayak cuman satu lembar gitu kan. Nah, itu kan nilai doang ya. Nah, itu disitulah dimana kayak bener-bener nyesel banget di situ, kayak titik terendah banget. Kira-kira mau gimana ya, lanjut kerja juga kan pasti butuh pengalaman kan. Nah, di situ ya pengalaman juga nggak punya. Nah, di sana di situ bener-bener jadi kayak apa sih ini, titik bener-bener kayak nggak sempurna banget, kerja susah, kayak kuliah juga nggak mungkin. Tapi ternyata pada saat itu aku tuh bukan nggak kepilih sih, jadi dipilih oleh guru BK itu, direkomendasikan untuk ikut SNBP, yang dimana kebanyakan siswa-siswa eligible-nya itu mereka menolak untuk SNBP, yang dimana ditawarkan lah ke orang-orang yang mau kurang lebih masuk PTN lah ya, siapa yang mau gitu. Nah, di situ aku ditawarkan dengan PD-nya itu, aku nerima, ya kan kayak dari dia tadi background ya, untuk anak IPS, cowok, kerjanya belajar, pulang main, kayak paling gak keterima gitu kan, apalagi ini IPB gitu kan, yang kayak besar banget nih. Susah lah ya, susah banget. Iya kayak tempat gitu kan, kayak udahlah coba gitu kan, kasih itu nilai ijazah tuh, kasih rapor-rapor nilai. Ternyata waktu saat pengumuman penerimaan SNBP itu lagi di warnet itu posisinya lagi main game, itu benar-benar lagi main lagi ya, dibalik lagi main lagi, benar-benar kayak di fase kayak nggak mau lah kuliah, kayak pesimis nggak bakal keterima. Waktu itu aku di warnet, nah terus waktu buka pemberitahuan itu
bener-bener nggak tahu ya warna biru warna merah itu keterima atau enggak. Terus aku foto, aku kirim ke teman, ini keterima apa enggak, ternyata itu keterima. Di situ juga bukannya orang-orang kan kalau dilihat dari TikTok ya guys, kalian pasti pernah ngeliat konten kayak orang tuh kayak buka terus kayak nangis gitu bangga. Semangat banget. Beda banget sama aku. Kalau aku tuh kayak ngebuka langsung overthinking. Ini beneran kuliah keterima, gimana ke depannya nih? Bener-bener SMA tuh cuman kayak ya gitu belajar main, gimana kuliah nanti ya? Nah situ bukannya banget tapi malah jadi kepikiran. Nah, jadi ini bukannya seneng keterima tapi malah kepikiran ya malah kepikiran betul banget. Jadi situ makin ini lagi nih kayak kehidupan apa sih kayak nggak berpihak banget. Kenapa sih keterima gitu kan? Nah konsul keterima malah kenapa sih keterima ya? Nah di situ kayak konsul lah ke orang tua kayak ya itu terserah kamu mau nerima atau enggak. Nah tapi ternyata dari pihak SMA itu mereka sudah ketentuan kalau SNBP itu nggak bisa harus diterima, nggak boleh nolak karena nanti 3 tahun pokoknya di kelas itu tingkat di bawah kita 3 tahun ya 3 tahunan gitulah di blacklist di PTN itu. Jadi kayak masa gara-gara masalah aku doang nolak 3 banyak kasian orang gitu kasihan gitu kan sama yang lain. Ya udah mungkin terima aja, mungkin emang udah jalannya mungkin ya. Nah terima. Nah tapi seiring berjalan waktu nih semester 1, 2, 3 sampai sekarang udah 5 sini aku udah kayak ngelihat teman-teman bener-bener dari semester 1 tuh belajar bareng, jadi kayak ikut-ikut acara bareng. Jadi ini titik balik buat kamu lah ya, dari awalnya nggak mau. Jadi dari SMA, SMP sempat trauma-trauma itu baru sekarang. Iya pas masuk kuliah nih, masuk kuliah ini udah ketemu nih titik baliknya, di mana kayak udah mengenal apa itu organisasi itu apa aja, terus kayak pernah ikut acara ini itu, pernah bikin acara bahkan. Nah di situ kayak udah tahu juga sih kayak struktur acara tuh kayak apa aja, tugasnya kayak gimana, terus kuliah itu gimana sih tugasnya, apakah sama kayak SMA atau enggak. Ternyata ya kurang lebih sama, cuman emang materinya aja beda. Betul. Gitu kan, lebih berkembang. Nah di situ aku kayak bener-bener bareng belajar, untungnya juga punya teman-teman yang bener-bener mendukung, support lah ya, nggak ada persaingan di antara teman tuh, jadi kayak ya seru sih game-nya, itu menjadi titik balik sih. Dan udah nggak dengerin hate comment kali ya sekarang, jadi makin motivasi kamu buat lebih maju, buat berani nyoba. Betul. Gitu ya sekarang jadi lebih banyak mencari pengalaman sih sekarang itu, jadi kayak ya udah itu. Walaupun mungkin belum ada background sebelumnya ya, itu gara-gara masuk kuliah jadi nyoba hal baru gitu lah ya. Iya jadi ya itulah mungkin titik balik ya. Iya. Mungkin ya udah sekarang tinggal kita jalanin aja. Kalau kamu sendiri ada nggak, Jess? Kalau aku sendiri apa tuh kayak yang nggak sempurna terus yang nggak sempurna tuh tiba-tiba kamu nemu titik balik nih buat nyoba gitu. Iya. Kalau yang nggak sempurna itu jujur aku pernah dari yang tadi ya balik lagi kayak yang tadi pertama tuh itu ya, kayak itu. Masuk PTN kayak itu kan sebenarnya nggak sempurna menurut aku ya, kan itu pribadi masing-masing, tapi menurut aku tuh kan hal yang nggak sempurna gitu. Kalau misalnya banyak momennya banyak tuh, salah satunya juga pernah waktu SMA nih, throwback lagi ya ke SMA, aku pernah jadi salah satu kandidat ketua OSIS tuh. Waktu itu juga sama, awalnya nggak pede banget kayak aduh dan karena emang bukan pengennya gitu ya, karena ini dipilih sama guru juga gitu, sama kakak-kakak sebelumnya, kakak OSIS sebelumnya. Terus ya udah akhirnya aku berani coba, walaupun sebenarnya dijalani sambil nangis lagi ya, sambil nangis lagi. Dan ya udah kayak nyoba gitu. Kalau titik baliknya sebenarnya jujur aku bukan tipe orang yang kadang mau banget mencoba hal baru. Kenapa tuh? Tapi aku punya sindrom, fun fact teman-teman, punya sindrom mungkin anak pertama ya. Jadi gara-gara sindrom itu ya, jadi kayak sindrom itu mau nggak mau tuh harus coba gitu. Kayak karena aku merasa aku bakal jadi peta atau jalan buat adik aku sendiri gitu nantinya ya ke depannya. Jadi ya aku harus berani nyoba, aku harus mau untuk memulai gitu segala sesuatunya. Itu yang jadi tik balik lah ya, kayak aku makin berpikir terus kayak nggak bisa nih kalau gini-gini terus gitu, harus berani nyoba, harus mau mencoba keluar hal dari zona baru. nyaman lah gitu ya intinya. Nah jadi dari semua itu kalian sebisa mungkin mencobalah hal-hal yang belum pernah kalian coba sebelum itu terlambat ya kan. Kayak mungkin kalian sekarang kayak mikirnya apa sih, masih banyak waktu, masih panjang. Tapi makin ke depan tuh guys, umur kita tuh bertambah guys. Jadi kayak kalian tuh pasti akan menyesali momen dimana kalian tuh nggak berani mencoba sesuatu. Setuju. Itu sih. Setuju banget sih, dan kita harus berani coba mulai ya, karena mau gimana pun hidup kan tetap berjalan ya teman-teman. Kita harus berani mulai ya untuk coba, kan mau nggak mau harus dijalanin ya, mau nggak mau harus dicoba gitu. Iya, jadi oke, mungkin ya intinya mungkin ya gak harus sempurna lah teman-teman ya buat mulai. Karena kalau nunggu sempurna ya kita bakal ketinggalan gitu untuk maju dan juga berkembang. Oke, mungkin itu aja ya pembahasan dari kita. Mungkin boleh ambil positifnya guys dari pengalaman-pengalaman kita. Ya gimana? Oke, mungkin cukup.
cukup sekian teman-teman pembahasan kita hari ini. Semoga pembahasan kali ini walaupun nggak tahu ngalor ngidul kemana ya kesultannya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Oke, see you happy people. Sampai berjumpa di segmen kita Inside Out, obrolan yang selalu all out dan bener. Bye bye.